Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, pekerjaan kita pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, Bapak Ibu terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pastilah perpisahan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Siapa sih mau berpisah dari sahabat, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin maaf ketika perpisahan untuk selama-lamanya. Pastilah sesuatu yang sangat berat dan menimbulkan kesedihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pendengar renungan pagi ini pernah mengalami yang saya katakan tadi. Apalagi Bapak Ibu Saudara ada di antara yang mendengar firman Tuhan sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasihi. Pasti ada pesan yang mereka sampaikan kepadamu. Atau bisa jadi dia tidak membuat pesan sedikit pun kepada keluarga dengan tulus dia meninggalkan seluruh keluarga atau pasangan hidupnya. Tetapi apapun itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan untuk hal ini, saudara harus boleh kuat dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Inilah yang dialami oleh Elisa ketika Elia akan terangkat. Ketika Elia akan terangkat ke sorga, maka satu hal Elia meminta apa yang Elisa mau inginkan. Dia mengatakan apa yang mau dibutuhkan, diinginkan oleh Elisa daripadanya. Sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ketika ada orang tua kita meninggalkan pesan kepada kita, dan bahkan mungkin dia meminta apa yang mau dia lakukan terakhir kali untuk kita. Pasti ada sebagian orang mengatakan, tetapi ada sebagian orang mungkin tidak kuat untuk mengatakan sesuatu pesan, permintaan kepada orang yang dikasihinya. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun bentuk pesannya, bagaimana bentuk perkataannya, pasti sampai hari ini kita mengingat apa yang dia katakan. Elisa meminta kepada Elia ketika Elia mengatakan, "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Elia dan Elisa adalah 2 nabi yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Elia adalah menjadi yang dituakan, dan Elisa adalah muridnya. Wajar ketika gurunya yang ditertuakan boleh memberikan sesuatu kepada Elisa atau muridnya. Dan ternyata yang diberikan, yang diminta oleh Elisa bukan pangkat jabatan, bukan popularitas, tetapi apa yang ada dalam diri Elia, yakni roh untuk melayani, roh untuk bisa menjadi pewaris rohani, roh untuk bisa menerima hak kesulungan yang telah Elia perlihatkan ketika mereka boleh melayani. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang ketika diminta sesuatu, dia meminta sesuatu yang paling besar, meminta yang paling mahal dan sebagainya. Ya,
Banyak orang terkadang hanya meminta nilai. Apakah ada orang ketika dikatakan apa yang kau minta akan kuberikan, lalu dia meminta hikmat dan pengetahuan? Mungkin ada 1-2 orang, mungkin jumlah sedikit, tetapi banyak orang meminta hal-hal yang secara duniawi, secara materi. Tetapi firman ini mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara, apa yang telah diminta oleh Elisa dan apa yang telah dilakukan oleh Elia kepada Elisa, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yakni boleh mendapatkan roh pelayan, penata layan, boleh mendapatkan pewaris rohani di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah sikapnya, sehingga boleh dia dikuatkan dalam kemanusiaannya. Kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti lemah. Bapak Ibu Saudara pasti memiliki banyak masalah. Bapak Ibu Saudara pasti memiliki banyak tantangan. Bahkan kita pernah menangis atas segala banyak persoalan. Jangan minta kepada Tuhan bagian kekuatan yang hanya sementara, tetapi mintalah kepada Tuhan, yakni ketika kamu boleh kuat secara rohani menghadapi semua rintangan, hambatan, dan masalah dalam hidupmu. Dengan cara apa? Ketika kita boleh mendengar, membaca firman Tuhan, itu menjadi satu warisan yang luar biasa bagi kita. Warisan yang dibutuhkan oleh anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bukan warisan dunia ini, tetapi warisan ketika kita boleh mengimani Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menjadi bagian daripada roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, maka roh kita akan menjadi roh penurut akan roh Allah dalam hidup orang beriman. Kesitulah kita berjalan Bapak Ibu. Kesitulah kita mengarahkan hidup kita. Kesitulah kita boleh menjadi pewaris. Allah mampu memberikan itu dalam diri kita. Asal kita boleh selalu menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa ketika Allah memberikan hak keseluruhan kepada kita, pewaris rohani kepada kita, bahkan kapasitas pelayanan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita melalui sifat, sikap, dan perilaku kita. Mulai tidak arogan dengan sekelilingmu. Mulai belajar merendahkan diri di tengah-tengah hidupmu. Sehingga kamu memahami bahwa warisan yang telah Tuhan berikan kepadamu sungguh sangat luar biasa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah memberikan warisan yang sangat bermakna dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya itu warisan yang sangat mulia yang bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika roh Tuhan berdiam dalam diri kami, dalam roh kami. Dan kami mendapatkan kekuatan. Terlebih ketika boleh kami mengadakan pelayanan rohani melalui sikap dan perbuatan kami. Bapa di sorga, ajar kami untuk selalu bertekun dalam Tuhan. Ajarlah kami selalu mengandalkan kehidupan kami dalam Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami dalam Tuhan. Baik anak-anak kami, keluarga kami, suami, istri, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, orang-orang yang mencintai kami dan kami cintai. Biarlah di dalam Tuhan kami terus berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Kuatkan kami ketika kami menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Biarlah dengan iman dan roh dan kasih karunia-Mu, kami boleh dimenangkan dalam setiap perjuangan kami di dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu.